Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya sapa saudara. Apa kabar kita semua? Ya, pastikan Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Amin. Hari ini kita melatih pikiran kita, hati kita, karena manusia tidak jauh dari apa yang dia pikirkan. Kalau seseorang selalu berpikir negatif, maka dia akan menjalani hidup yang negatif. Tapi kalau kita memiliki pikiran yang positif, yaitu firman Allah, iya dan amin, maka kita akan menerima buahnya dan membuat kita berubah dan berhasil dan beruntung, sehingga Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan buka terlebih dahulu dari Kejadian pasal 15. Saya akan bacakan bagaimana pola pikir Abraham diubah oleh firman Tuhan. Saya mau supaya kita sadar, sebenarnya menjadi satu kerinduan kita semuanya, yaitu supaya kita menerima perubahan dalam segala aspek kehidupan kita. Yang setuju dan yang percaya katakan bersama dengan saya, haleluya. Oke, Kejadian 15. Adakah saudara sukacita? Adakah saudara mau membaca firman Tuhan bersama dengan saya? Oke, mulai ayat 1. Kejadian 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadamu keturunan, sehingga seorang hambamu nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warisku, melainkan anak kandungku, dialah yang akan menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ini, hitunglah bintang-bintang jika kau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu, jadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan, di manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Ambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Jadi potong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan punya mereka, bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Katakan amin. Haleluya. Ini sangat kisah yang sangat menarik. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya
kepada Abram. Abram belum Abraham. Abram menjadi Abraham, itu Tuhan yang mengubah namanya. Ya, Abram masih saudaraku belum mempunyai anak, tapi Tuhan berkata namamu bukan Abram, tapi Abraham, bapa segala bangsa, dan memiliki banyak anak. Katakan amin. Perlu semua banyak anak, anak badani, anak rohani. Lihat bangsa Israel, anaknya banyak-banyak, ya, diberkati. Dan janji Tuhan berkata, penuhi bumi, taklukkan segala isi. Jadi saya heran kalau program-program saudaraku jangan memiliki banyak anak. Saya tidak tahu program itu tujuannya apa, tetapi kita melihat ada bangsa-bangsa kesulitan, bahkan tidak ada lagi penduduk, bahkan mereka mengekspos penduduk dari bangsa yang lain supaya ada penduduk di tempat itu. Krisis manusia. Tuhan mengingini penuhi bumi. Katakan amin. Tuhan mengingini penuhi gereja Tuhan. Amin. Dengan jiwa-jiwa. Secara rohani dan secara badani kita perlu diberkati Tuhan. Katakan amin. Tapi pertama kita harus memiliki mental mujizat. Haleluya. Pikiran yang mengatasi kemustahilan. Saudara, Tuhan berkata, jangan takut Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham ada dalam ketakutan karena dia, saudaraku, belum memiliki anak. Setelah dia mengirim Tuhan dan menyambut panggilan Tuhan, dia sangat diberkati. Saudara lihat Kejadian 13. Pada Kejadian 12 Tuhan memanggil Abraham dengan penuh banyak kekurangan, kemiskinan, galau dan lain sebagainya. Karena dia seorang latar belakangnya orang tuanya Terah, penyembah berhala, dan membuat saudaraku pernak-pernik dekorasi penyembahan berhala. Dan Tuhan memanggil dengan rencana yang besar. Katakan amin. Aku akan menjadi kau bangsa yang besar, ya, dan aku akan memberkati engkau dan semua bangsa oleh karena engkau akan menerima berkat. Sebenarnya demikianlah Tuhan memanggil kita supaya kita menerima berkat, menjadi berkat dan memberkati orang lain. Haleluya. Mari buka pengertian. Jadi pada mulanya Abraham ada dalam ketakutan, galau, tidak bisa melihat hal yang lebih indah dalam rencana Tuhan yang besar. Kalau kau menunjukkan kasih karuniamu, kenapa keadaanku masih begini? Sebentar lagi aku akan meninggal, aku akan mati tanpa anak. Siapakah yang mewarisi semua hartaku ini? Lihat itu, saudara. Bukankah Eliezer seorang hamba, karena Eliezer adalah hamba yang patuh di rumah Abraham. Tapi berfirman Tuhan, bukan dia, tapi engkau akan mewarisi seorang anak. Ya, dia akan menjadi ahli warismu, bukan seorang, banyak anak. Lalu Tuhan memimpin dia untuk melihat ke langit, supaya dia bisa mengubah pola pikir. Lihat, Tuhan berkata, supaya Abraham memiliki visi yang besar. Haleluya. Kadang-kadang anak-anak Tuhan begitu-begitu saja tak bisa bangkit, tak bisa karena dia tidak melihat rencana Tuhan yang besar. Bukan tanggung-tanggung Tuhan memanggil kita. Harga Yesus diberikannya kepada kita. Dia korbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus anak Allah yang hidup, supaya kita memiliki segala-galanya bagi kita. Amin. Dia, apalagi kita katakan, orang rasul yang luar biasa bisa melihat janji Tuhan, supaya kita mengembangkan pikiran kita, hati kita. Karena kalau pikiran kita selalu picik, maka hidup kita picik. Kalau pikiran kita kerdil, maka sesuatu tidak bisa berkembang.
Mari kita miliki pikiran yang menang, yang besar dan luar biasa. Haleluya. Roma 8 ayat 31 dan 32. Haleluya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Di dalam kehidupan ini banyak tanda tanya, banyak hal-hal yang kita tidak pahami tentang semuanya itu. Dalam aspek kehidupan, merupakan masih misterius dan teka-teki dalam setiap kehidupan manusia. Alkitab bertanya, Alkitab menjawab, dan saudara menikmati hasilnya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Berarti ada pergumulan perjuangan dalam hidup. Pastikan Allah ada di pihak kita setiap hari. Amin. Ya, bahasa Karo berkata, adi dibataras kita kaitin kebiaran. Ya. Bila Allah bersama dengan kita, jadi orang yang bersama dengan saudara itu akan menentukan keadaan saudara. Amin. Ya. 32. Perhatikan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi tidak ada mustahil. Tidak ada yang mustahil. Maka memiliki pola pikir kita, pola pikir mukjizat. Biasa dan latih diri kita untuk mempercayai Tuhan sebagai Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Melebihi dari apa yang kita pikirkan. Haleluya. Haleluya. Katamu mustahil, bagi Allah tidak ada mustahil. Yesus berkata. Selalu diperhadapkan dalam kehidupan ini hal-hal yang mustahil. Dunia medis, dunia kedokteran masih memiliki banyak pencarian. Sampai sekarang vaksin untuk virus COVID, Corona belum ditemukan. Walaupun ada karakter sedikit uji coba, mereka belum berani berkata yang real. Banyak pertanyaan. Tapi kalau saudara memiliki mental mujizat dan percaya firman Tuhan sebagai firman Tuhan, tidak ada wabah yang bisa mencelakakan engkau. Itu lebih daripada vaksin. Sebab aku Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Amin. Jadi pada mulanya Abraham saudaraku memiliki pikiran yang kerdil. Sebelum dia mendapat firman Tuhan, aku akan meninggal, aku akan mati, keadaanku seperti ini. Maka yang menjadi ahli waris adalah Eliezer hamba. Lalu Tuhan mengubah pola pikirnya, yang memberikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini perlu menjadi acuan saudara. Nah, firman Tuhan itu menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Kita dijadikan segambar dengan Allah. Artinya kita fotokopinya Tuhan, segambar dengan Allah. Allah berfirman dan jadilah bumi, jadi matahari, jadi cakrawala, jadi laut, jadi daratan, hanya dengan berfirman. Dia tidak pernah minta pertolongan terhadap siapapun, karena Dia Allah yang maha besar, maha kuasa. Firman itu sangat berkuasa. Centurion berkata, sudah dia datang kepada Yesus, dia katakan, Rabi, tidak usah datang ke rumahku. Sebab dia tahu dia non jauh, bukan orang pilihan Allah. Dia perwira Italia. Hambaku sakit terbaring lumpuh dan sangat menderita. Datang.
Tetapi di tengah jalan enggak usahlah sampai ke rumah. Sepatah kata yang kau ucapkan karena engkau Tuhan. Aku pergilah. Di bawah pada bapak kalau katakan ambil maka dia ambil, kerjakan maka dia kerjakan, pergi maka dia akan pergi. Aku tahu otoritas ada padaku. Tapi engkau Tuhan di atas segalanya, punya otoritas tertinggi. Sepatah kata saja aku berfirman, hamba Tuhan semua. Heran Tuhan. Lalu Tuhan berkata pada murid-murid, belum pernah aku dengar iman sebesar ini di kalangan orang Israel. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel, tapi dia perwira Itali, tapi punya iman bahwa Allahnya Israel, Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Siapakah kau buat aku, Tuhan berkata? Dengan apa kau samakan aku? Bukit, gunung, air, lautan, samudra raya seperti tetes di atas timah. Debu-debu bukit semuanya yang begitu lebar, sedikit saja seperti sebutir abu di atas daging. Tuhan berkata, di lekuk tanganku semuanya itu hanya sedikit saja. Anda bisa melihat betapa besar bumi tumbuhan kakiku, Tuhan berkata. Dia lebih besar dari segalanya, dari yang dia cipta. Dia Allah maha besar dahsyat. Maka itu dengan apakah kau samakan aku? Jadi pola pikir kita ini ditantang supaya kita bisa melihat Tuhan sebagai Tuhan yang maha besar. Haleluya. Bagaimana mendapatkan semua? Pastikan dia ada bersama saudara, hadir bersama saudara. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Di kolam Bethesda dia bangkitkan orang sakit 38 tahun. Berdirilah di atas kakimu, angkat pinggamu. Seketika dia berada meloncat. Sehingga orang-orang agama, orang ahli Taurat, orang Farisi menegur dia, kenapa engkau berjalan dan mengangkat tilammu pada hari Sabat? Bukankah engkau melanggar hukum Sabat? Saudara, lihat kuasa Tuhan mau menantang semuanya hukum-hukum dunia ini, termasuk hukum gravitasi bumi. Tidak ada orang yang bisa saudara berjalan di atas air karena hukumnya. Setiap orang bermijak air pasti tenggelam. Tapi karena Tuhan berfirman, Petrus datang kemari. Petrus melangkah dan berjalan di atas gelombang. Petruslah yang berjalan di atas air. Hukum dunia, hukum alam tidak bisa mengalahkan hukum firman Allah. Amin. Haleluya. Pikiranmu berkata, aku masih konyol, aku masih down, aku masih miskin. Lihat, bukankah karena kau sudah menerima kasih karunia Allah? Kembangkan di pikiranmu. Oleh sebab kau sudah mengenal kasih karunia Allah, itu Yesus Kristus mengampuni dosa kita, powernya menjadi milik kita, kasihnya menyertai kita, rencananya ada mengiringi kita. Dia yang kaya menjadikan dirinya miskin dengan satu maksud dan tujuan, kau, kita semua yang miskin supaya menjadi kaya. Haleluya. Setan membawa kita untuk melihat situasi, melihat dompet kita, melihat ATM kita kosong. Setan membawa kepada fakta dan kenyataan. Setan tidak pernah membawa kita kepada firman Allah. Maka itu apapun kata iblis, back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Apa kata Tuhan dalam Alkitab? Dia yang tidak menyayangkan dirinya sendiri, mengaruniakannya bagi kita supaya kita selamat lahir baru, kita yang bisa berdoa. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segalanya?
Tidak ada batasan-batasan. Semuanya mungkin kalau kau percaya. Amin. Haleluya. Maka itu selalu ditantang. Saudaraku, percayakan kau aku bisa melakukannya? Percayakan kau aku sanggup melakukannya? Ya Tuhan, aku percaya. Lalu Tuhan berkata, tindak lanjut kalimatnya, jadi kepadamu seperti yang engkau percaya. Amin. Kuasa Tuhan tidak kurang, tapi kalau saudara tidak percaya, nggak bisa. Lihat itu saudara. Bagi orang yang tidak mengetahui atau bagi sesuatu yang tidak memahami, di sebelah kiri ditaruh pisang, sebelah kanan ditaruh emas. Coba saudara datang kepada monyet, dia pilih apa? Kenapa dia pilih pisang? Bukankah emas lebih mahal, mutiara lebih mahal? Kenapa? Dia tidak paham. Banyak orang dunia walaupun ke gereja tidak paham. Banyak orang Kristen ke dukun. Kenapa? Dia menganggap dukun berkuasa. Saudara yang dikasih oleh Yesus, mari kita bergerak dengan iman dan percaya dan mengasihi. Amin. Amin. Haleluya. Kami berdoa di sini saudara pada hari Sabtu. Sama-sama saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, mengenai Abraham. Abraham sahabat Allah. Dia mengangkat doanya kepada Allah. Karena dia berdiri bersama dengan Tuhan menatap jauh kepada daerah Sodom sana yang akan dibinasakan. Dan dalam perjalanan untuk merubah peruntukan melenyapkan Sodom. Karena orang Sodom penuh dengan dosa kejahatan yang memuncak. Tidak terhingga, tidak terhitung lagi, tidak dapat ditolerir lagi kejahatannya. Malaikat pun mau diperkosa, apalagi manusia. Maka itu ada istilah sekarang sodomi. Saudaraku, saya bukan pornografi untuk berbicara pada saudara. Hati-hati dengan anak-anak saudara. Jangan salah alamat. Banyak saudara di kota-kota sana sudah menjadi korban sodomi. Ya, tukang semir sepatu yang kecil-kecil cari makan dari korban sodomi. Bejat, amoral, saudaraku. Ya, dipersek. Itulah di luar Tuhan sana. Tetapi Abraham mengasihi. Apakah kau membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik Tuhan? Dia menaikkan doa karena dia mengasihi, dia melihat Sodom itu. Saudaraku, pada mulanya saudaraku, dia menawarkan 50 orang benar. Waktu itu penduduk Sodom 10.000 lebih, kurang lebih. Kalau ada 50 aku tidak binasa. Hitung punya hitung, tidak ada 50. Dia tawar lagi, sekali lagi aku minta padamu Bapa. 45. Apakah kena 5 itu akan kau teruskan misimu membinasakan Sodom? Tidak, tidak ada 40. Apakah kau masih membinasakannya? Tidak. Tidak ada 40 dari 10.000 penduduk orang benar. Maka itu berbahagialah saudara sudah menjadi anak Tuhan dan menjadi orang benar. Haleluya. Nah, kita, saudara kita semua, Tuhan masih memperlambat hukuman terhadap dunia. Ada perbedaan. Lalu datang Abraham lagi pada Tuhan. Tuhan, sekali lagi aku minta 30 Tuhan. Kalau ada 30, tidak akan kubinasakan, tidak akan kulenyapkan. Tidak ada 30. Bagaimana Tuhan, janganlah kau marah jika aku berkata sekali lagi 20. Juga Tuhan berkata, aku tidak akan murka kalau ada 20 orang benar. Sampai penghabisan 10 pun tidak. Karena hanya satu di situ keluarga Lot tinggal di Sodom. Lalu kedua malaikat itu sampai di Sodom. Nah, dan dia berkata, masih adakah kaummu di daerah ini?
supaya dibawa keluar, supaya jangan dibinasakan sebelum Sodom ini dimusnahkan. Sebelum Tuhan menyatakan penghakimannya yang berat terhadap dunia ini, masihkah saudara lihat famili keluarga kita yang belum lahir baru? Kemarin kami siap doa mengunjungi rumah sakit. Ada satu anak Tuhan berkata dan berjanji supaya saya undang pendeta saya untuk mendoakan mama. Dia setuju dan saya datang. Berdoa dipimpin oleh Roh Kudus dari awal. Perlahan saya tanya, Tuhan apa yang harus kukatakan kepada ibu ini? Dalam pimpinan Roh Kudus saya berbicara dan lihat matanya sudah bercahaya karena haus lapar akan Tuhan. Mulai saya bicara, semua yang terjadi yang keadaan kita seperti yang tidak kita inginkan bukan kehendak Tuhan. Karena ada setan mencuri, membunuh dan membinasakan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau memberkati kita. Saya kasih tahu. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Wah, kenapa? Apa sebabnya? Adakah pertanyaan itu juga ada dalam saudara? Kenapa aku miskin? Kenapa aku belum berhasil? Kenapa aku masih single? Mari tantang hatimu lewat firman Tuhan. Berteriaklah dengan iman. Menggeliatlah. Haleluya. Dia bilang karena ibu kita jauh dari Tuhan. Marilah sekalian mentil sumber berat. Marilah, itu himbauan. Mendekatlah kepadaku, Tuhan berkata, itu juga himbauan. Marilah berperkara dengan aku, walaupun dosamu merah seperti kirmiji. Kalau kau berdamai, maka aku sucikan putih seperti bulu kambing domba kesukaan. Seperti salju, Tuhan bereskan dosa kita, bukan agama yang membereskan. Saya bilang, masuk di hati. Jika jam doa dan saya perdamaikan, menetes air mata. Dia sadar dan kuasa urapan turun dan dia lahir baru, bukan hanya sekedar agama, tapi menjadi milik kerajaan surga. Amin. Haleluya. Saudara juga demikian. Bukankah saudara sudah datang ke depan berdamai? Di jamaah Tuhan ada yang jatuh. Itu bukan kekuatan saya. Ada kekuatan Tuhan di sini, the power of God. Haleluya. Jadi kuasa firman Allah mengubah pola pikir Abraham. Ketika dia mematuhi firman Tuhan, dia melihat beribu-ribu bintang dan tidak dapat dihitung. Tuhan berkata, seperti itulah keturunan. Dia ajak supaya kita bisa melihat berapa banyak, berapa ribu janji Tuhan untuk kebaikan kita dalam Alkitab. Berapa ayat-ayat kesembuhan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Berapa ayat-ayat untuk hidup berhasil di dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan Tuhan pada Joshua. Janganlah kau lupa memperkatakan Tauratku siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang tertulis, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kau hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau kemanapun kau pergi. Keberhasilan dan keberuntungan akan mengejar engkau kemanapun kau pergi. Amin. Berkat itu akan mengejar engkau di kota, di desa, di mana saja, ketika duduk, ketika tidur, ketika berbaring. Karena firman Tuhan ada di hati kita melekat, menjadi bagian kita. Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Dia perkataan adalah pribadi di belakangnya. Saya bicara, ada pribadi. Saudara tidak melihat kalau saya berkata, tapi saudara bisa mendengar apa yang saya katakan. Tapi di balik suara saya ada pribadi. Itulah saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau saya menjanjikan sesuatu,
Untuk pribadi saya, Anda akan berkata, aku harus seperti saya katakan, nanti kita akan ke rumah sakit. Saya bicara dulu di sini. Setelah doa saya bicara kapan atau nanti, sekarang saja. Dan kemudian saya tampil di sana. Tapi mulai dari saya berkata, saya bicara, baru saya tampil. Maka itu setelah Tuhan berbicara, akan menjadi satu bukti kenyataan, bukti bahwa firman-Nya adalah benar, dari alam rohani menjadi alam badani, menjadi satu kegenapan bagimu. Maka berbahagialah. Amin. Haleluya. Lihat Abraham, ketika Tuhan berkata persembahkan Ishak di Gunung Moria menjadi korban bakaran, Abraham patuh tanpa ada intervensi, tanpa ada tendeng-aling-aling, banyak perhitungan, tidak dia patuh sampai orang-orangnya berkata, mau kemana kalian? Dalam Kejadian 22 berkata, kami mau sembahyang ke Gunung Moria karena Tuhan berfirman, kami akan memberikan persembahan korban bakaran di Gunung Moria dan kami akan kembali. Tengah jalan yang sangat memilukan hati Abraham sebagai orang tua. Bapak, bila mana kita sampai di situ, mana korban yang akan kita bakar? Kayu sudah kita bawa. Bukan Abraham. Dia tentu menyimpan rahasia suara Tuhan, sedangkan anaknya yang digiring ke sana yang akan dikorbankan. Abraham berkata, nanti Tuhan sediakan. Dia tidak katakan engkau lah yang akan dibunuh, tapi dia beriman nanti Tuhan akan sediakan. Pada orang lain dia berkata, kami akan sembahyang memberikan korban dan kami akan kembali. Dia lihat bukan kematian, tapi dia lihat kehidupan. Amin. Kalau ada orang sakit, saya dan berkata engkau akan mati. Itu bukan dibilangnya kepadamu saja, kepada saya. Di satu tempat di ladang saya, engkau akan dikubur, engkau akan di sini. Maka engkau akan selalu dikunjungi oleh keluargamu, mengasih bunga, dan engkau akan mati di sini. Syaitan bicara supaya saya melihat kematian. Ketika saya membaca firman Tuhan, firman Tuhan berkata, mengaruniakan umur yang panjang, menikmati yang baik, merupakan kasih karunia Allah. 85 tahun merupakan kasih karunia Allah. 90 tahun merupakan bonus. Haleluya. Jangan lihat kematian, lihat kehidupan. Amin. Lihat keberhasilan. Pada mulanya Abraham melihat dia akan mati tanpa anak. Tapi setelah dia mendengar firman, dia melihat bintang-bintang itu akan berseru sebagai anak cucu. Bapak Abraham. Itu terngiang, sudah bergema di pikirannya, di hatinya. Dicakup. Pada mulai dia susah sudah bekerja di Laban. Selama 7 tahun lamanya tidak mendapatkan apa-apa. Lalu dia berperkara untuk menyatakan, mencetus isi hati, aku akan memanggul keluarga. Potong tongkat aku datang, sekarang dombamu begitu banyak. Keberkatan menjadi luar biasa. Tidak ada yang mati dicekram serigala. Semuanya dipelihara dengan baik, tapi tiba saatnya aku mau berikan kepadaku. Beberapa ekor itu saya gembalakan. 3 hari 3 malam jarak perjalanan jauhnya dari domba ayah pamannya pada domba. Diberikan beberapa ekor, tapi saudaraku Jakub melihat. Dia kupas dalam kayu hawa. Belang-belang coreng-coreng, belang-belang coreng-coreng. Yang lain daripada itu nanti bukan milik. Dia janji. Dia membuat kesepakatan dan lawan setuju. Jika berkelamin dia taruh dan hal itu. Dia lihat coreng-coreng, belang-belang, coreng-coreng, belang-belang, coreng-coreng, belang-belang. Sampai menjadi mimpinya. Malaikat Tuhan datang. Doamu Yakub sudah mendengar.
Domba yang dilahirkan itu coreng-coreng, belang-belang, coreng-coreng, belang. Maka bertambah banyaklah harta Yakub, dan Yakub menjadi kaya karena punya visi. Haleluya. Pada awal boleh dibawa, tapi jangan tinggal terus. Jangan menjadi kerabat buruh lepas, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Bahkan tidak ada mustahil. Miliki visi menjadi seorang pimpinan. Dia itu Yusuf. Diberikan Tuhan mimpi, visi, dan visinya diceritakan kepada orang lain. Tidak ada yang setuju. Beberapa gandum saudara diceritakan menyembah pada gandumnya. Diceritakan pada saudara marah besar saudara. Siapa kau ini? Engkau mau memerintah di atas kami semuanya. Tapi visinya dia bawa terus dalam hidupnya. Tetap dalam roh. Walaupun visinya belum jadi satu kenyataan, justru dia dijual, dimasukkan ke sumur kering, masuk penjara, masuk ke rumah Potifar, dituduh menjadi selingkuh dengan istri Potifar. Dan demikian dia dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara dia disertai Tuhan karena tidak terbukti dia orang ternama dan salah. Benar di mata Tuhan ada pengangkatan. Amin. Di penjara dia menjadi ketua konsumsi. Bagian makanan dia pegang bagaimana dia bisa lapar. Terus dan akhirnya jadi Perdana Menteri, diangkat oleh Firaun, nomor 2 setelah Firaun. Semua saudaranya kembali kepada, tapi dia itu dimulai dari penglihatan, dimulai dari visi. Amin. Amin. Mari pola pikir apa yang kita lihat. Banyak orang ketakutan karena virus COVID-19 itu. Banyak orang ketakutan, putus asa, menyerah. Maka Tuhan bilang jangan takut, aku perisai. Tuhan perisai, dia di depan. Ada musuh, dia hantam, dia tidak bisa mengganggu kita. Ada virus, dia sterilkan. Amin. Maka itu saudara, bagian kita berjaga-jaga. Mari kita mati firman Tuhan untuk minggu depan supaya semuanya kita mengikuti protokol kesehatan. Amin. Kali-kali bisa buka gini juga, kali tutup juga. Amin. Patuh menjadi berkah. Kita bukan ogah-ogahan. Musuh kita tidak kelihatan. Setan tidak bisa dilihat oleh mata. Virus tidak bisa dilihat oleh mikroskop. Alat-alat canggih tidak bisa melihat virus, tapi virus itu ada. Saya mau bertanya, adakah saudara melihat angin, udara? Saya bertanya, apakah saudara percaya ada udara? Ada udara, tapi tidak dilihat, tapi ada. Itu saudara. Ini yang menyebar seluruh dunia, karena dunianya akan bertambah susah. Tapi orang beribadah akan menerima satu perbedaan. Firman Tuhan berkata, tidak bersama orang fasik. Maka itu kita hidup membangun pola pikir kita yang benar. Jangan kau seperti dunia, supaya kau jangan dihukum bersama dengan dunia. Jadi kita ini saudara spesial ada di dunia. Walaupun dosa di mana-mana, kita bisa berkata, aku tidak mau berdosa. Kita berkata, tidak. Kita banyak contoh, Sadar sampai nego, disuguhkan makanan yang telah disajikan dari meja raja, yang telah dipersembahkan kepada berhala untuk dimakan. Tapi mereka berkata, Sadar sampai nego berkata, aku tidak mau memakan makanan itu, berikan sayur-mayur sedikit kepadaku. Lihat, 10 hari ini dia punya visi sehat. Dia punya visi sehat. Kenyataan sekolah itu lebih gemuk dan sehat, steril daripada dibandingkan orang yang makan dari meja sajian yang disuguhkan. Sadar sampai nego dilihat sungguh sehat, luar biasa. Dia tidak makan serbu saksa, dia tidak makan B2, B1, ya, dia tidak makan
apa namanya saudaraku, ya Cipera, ya, dari tidak makan. Alkitab mengatakan sayur mayur biasa serba sedikit dan tidak ada daging. Itu dia. Haleluya. Haleluya. Karena kita tidak diciptakan seperti singa. Singa selalu makan daging, tidak pernah naik tensi. Tapi kalau kau makan daging terus, tensi makan naik. Yang mengerti katakan haleluya. Yang bodoh katakan tidak. Haleluya. Semua kita mengerti, amin? Jadi pola pikir itu diubah oleh firman Tuhan. Jadi semakin banyak kita melihat firman, mendengar firman, belajar firman Tuhan, semakin berubah cara berpikir kita. Kalau berubah cara berpikir kita, maka berubah cara tindak tanduk kita. Haleluya. Jadi manusia tidak jauh dari apa yang dia pikirkan. Amin. Amin. Firman Tuhan untuk semua 12 pengintai. Katakan Musa kepada pilih ke-12 tanah Kanaan, tanah yang terbaik, penuh susu madu yang tidak ada tanah seperti itu. Ku berikan bagi mereka semua, tapi tidak semua mendapatkannya. Di mana masalahnya? Pola pikir. Sebelum berkata memang tanah itu bagus, sudah terbukti. Aku menggandarnya, 2 orang menggandarnya. Terbukti hasilnya, terbukti janji Tuhan itu benar, terbukti tanah itu subur. Tapi lihat, tapi kami tidak akan bisa. Orang yang lebih besar daripada kami, gagal perkasa. Kami ini seperti belalang, pikirannya kerdil. Lalu setan berkata, siapalah ini? Bagaimana bisa maju? Berapa gajimu? Lalu kita tidak punya saudaraku mindset yang baik. Karena kita melihat berapa laku dapat. Lihat, Anda tahu seorang kaya konglomerat yang dijuluki dengan anak singkong. Anak singkong, singkong itu ubi, petani ubi. Dari kecil-kecilan tapi jadi konglomerat sehingga dia dijuluki anak singkong. Lihat ini. Kita saudara di tanah karo panen kentang 10 ton, 5 ton, panen kol 20 ton, sayur 5 ton. Saudara, kenapa kita tidak punya visi lebih besar sebab ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena mindset kita terlalu rendah. Kita lihat saya. Adakah saudara diberkati? Mari ubah. Kita memiliki pikiran-pikiran yang luar biasa, yaitu dari firman Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada mustahil. Bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Amin. Haleluya. Yesaya 40 ayat 25 kita baca bersama. Waktu saya sedikit lagi. Yang suka cita katakan amin. Amin. Yang sangat diberkati hari ini katakan saya. Oke, kita baca bersama. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua benda. Lihatlah, Tuhan bilang pada Abraham, lihatlah apa yang menjadikan semua. Amin. Lihatlah kita ini. Kalau saya tidak punya energi, kekuatan dari Allah, bisa 1 meter 65, berat badan saya sekitar 80-an kurang lebih. Kalau tanpa roh, tanpa energi,
tanpa kekuatan surga berdirikan seperti ini akan jatuh. Anda lihat sepeda motor punya cagas penopang. Dua, tanpa cagas nggak bisa berdiri. Maka kita ini adalah bukan seumur daging, tapi ada napas Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita tampil menjadi luar biasa. Katakan amin. Amin. Lihatlah semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Siapa itu? Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuat. Hanya perlu pola pikir kita dibenarkan. Tidak ada mustahil bagi Allah. Amin. Amin. Tuhan tidak minta saudara sesuatu kepada seseorang atau siapapun. Menurut kehendaknya dia akan berkata saja jadi. Katakanlah sepatah kata, Tuhan, jadilah, aku sehat, aku sembuh, umur panjang, aku berhasil, aku punya anak. Haleluya. Janji Tuhan. Ya, terus ayat 27, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadikan lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian. Dia memberi kekuatan pada yang lelah dan menambah semangat pada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersatu. Tetapi orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka suka Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah padunya the power of God, kekuatan. Maka itu bukan hanya sekedar berdoa kata-kata, penuhlah dengan Roh Kudus. Bicara bersaksi dengan penuh Roh Kudus. Berarti ada orang-orang berapa semua belum selamat. Bicara dengan kasih Roh Kudus dulu. Bukan mudah membuat orang menangis. Dan saya katakan ibu sudah lahir baru, anak Tuhan besok pagi berdoa. Berdoa senantiasa berdoa. Ibu akan ditolong dan disembuhkan Tuhan. Jadi saya jumpai seseorang, saya katakan, percaya dia mengalami perubahan, nanti bawa dia kemari kebaktian. Tidak masalah beberapa desa kota dilewati. Di sini dia selamat lahir baru. Saudara saya layani, selamat lahir baru saudara. Saya Bapakmu. Amin. Haleluya. Orang Bapak yang mengerti tentang anaknya. Itu maka itu dengarkan domba mendengar suara gembala. Amin. Amin. Haleluya. Supaya kita sehat dan Tuhan diberkati Tuhan. Jadi ajaib Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Nah, biarlah kita memperhati dan memahami semua ini. Yesaya 41 ayat 20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, supaya semua orang melihat dan mengetahui, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang mencipta. Supaya semua orang melihat dan mengetahui tangan Tuhan yang membuatnya. Haleluya. Tulurkanlah tanganmu menyembuhkan orang sakit, adakan tanda mujizat demi nama Yesus. Tuhan, biarlah tanganmu ada di ladangku, tanganmu ada di usahaku, di bisnis. Amin. Amin. Bukan karena kuat, bukan karena hebatnya, bukan karena kau banyaknya. Dengan tangan kananku aku menuntun kau dan mengendong engkau, supaya engkau melihat perbuatanku yang ajaib. Belumkah kau mengerti? Belumkah kau tahu? Padang gurun buat sungai dan kolam yang tidak pernah kering. Batu di padang gurun hanya berfirman, Tuhan berkata, terbelah pada waktu itu musim kekeringan. Maka berfirmanlah Tuhan, maka memancarlah air dari batu karang. Haleluya. Berkata saja bilang. Tapi sayangnya Musa memukulnya dengan tongkat. Itulah sebabnya Tuhan geram, marah,
karena engkau melanggar kekudusan. Kau pikir aku tidak sanggup jika kau pukul, maka kau tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Engkau hanya melihat dari pegunungan Nebo. Maka Musa melihat dan tidak masuk ke tanah Kanaan. Ada satu dosanya, apa? Tidak taat. Tuhan berfirman berkata, Musa mengambil tongkat, dia dan pukul, memang air keluar, tapi kekudusan Tuhan dilanggar. Tidak taat. Maka itu kita harus mutlak percaya firman Tuhan itu sebagai firman Allah. Lihat itu saudara, kedua batang menantu Lot menganggap suatu perintah itu, karena dikatakan, pergilah kau keluar dan jangan tinggal di sini sebentar lagi, Sodom akan dimusnahkan. Berita itu bagi kedua calon menantu Lot olok-olokkan saja firman Tuhan, iya dan amin suara Allah. Ini bukan basa-basi, bukan olok-olokan. Lihat, maka itu bakal menantu daripada Lot binasa. Karena dia mengamini olokan. Anggaplah dan percayailah bahwa ini adalah suara Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berkata tidak, bukan hambamu, tapi anak daripada Allah. Saudaraku, pola pikir kita harus diubah. Amin. Hidup yang tidak berarti 5 roti 2 ikan dibanding 5.000 yang menanti untuk makan. Lihat, kalau saudara misalnya logika, prinsip, tidak bisa jadi mukjizat. Harus percaya apa kata Tuhan. Berikan yang tidak berarti sampai di tangan Tuhan. Tuhan mengucap syukur kepada Allah. Maka 5 roti 2 ikan digandakan, 5.000 orang makan, sisa 12 bakul. Amin. Hanya bukan sekedar cukup, al-sadai, limpah, lebih. Itu Tuhan kita. Amin. Haleluya. Adakah kita percaya? Amin. Jadi mari, iman adalah bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka itu 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata bahwasanya yang lahir dari Allah, yaitu anak Tuhan yang sudah selama lahir baru, pekerjaan Roh Kudus, mengalahkan dunia, mengalahkan duniamu, dunia narkobamu dikalahkan, dunia minuman keras tua dikalahkan, dunia sihirmu dikalahkan, dunia pergaulan bebasmu dikalahkan, karena kau punya iman kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi mari kita bangkit berdiri, kiranya Tuhan memberkati kita luar biasa Tuhan kita dimiliki mental mujizat. Haleluya.